Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Albir Maulana, kelas 4 ID, nomor absen 05, NIM 0620 30 80 1791, akan menjelaskan ujian akhir semester 5 mata kuliah praktikum basis data, yaitu dengan MySQL Client. Baiklah, saya akan menjelaskan database yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya membuat database dengan nama database perpustakaan. Terus saya di sini membuat tabel, yaitu tabel anggota dengan nama field NIP sebagai primary key. Kemudian field nama berupa tipe data varchar dengan length 25. Terus field kota dengan tipe varchar dengan length 15. Terus field tanggal lahir dengan tipe data date. Terus field sex untuk jenis kelamin dengan tipe data char. Ini ada struktur ini disk anggota, tabel anggota. Kemudian saya insert into anggota value. Ini fungsinya untuk memasukkan nilai pada tabel. Di sini ada 8 isinya. Isi tabelnya ada 8 baris. Ini tampilannya select from anggota, ini untuk tabel anggota. Kemudian saya membuat tabel petugas dengan field NIP varchar 5 sebagai primary key. Terus n petugas ini nambah petugas, varcharnya 10. Terus gaji dengan tipe data integer karena berupa angka. Ini insert into petugas value-nya. Ini tampilan dari tabel petugas. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja yang telah dipelajari sebelumnya. Ini ada pernyataan update anggota, artinya mengupdate data tabel anggota berupa set tanggal lahir. Ini adalah value yang akan dimasukkan. Ini adalah data baru yang dimana berdasarkan NIP 00117. Ini adalah NIP ini adalah data yang berdasarkan NIP yang akan diganti. Ini setelah perubahan, yaitu pada NIP 0117 dengan nama Andin, kota Palembang. Ini adalah tanggal lahir yang telah diubah 1995 bulan 2 tanggal 18. Kemudian select nama tanggal lahir form anggota. Ini artinya memanggil nama dan tanggal lahir pada tabel anggota. Kemudian ini select from anggota where, dimana NIP 001 ini berarti hanya memanggil isi baris NIP berdasarkan NIP 0115, yaitu dengan nama junior. Kemudian pernyataan select NIP gaji, ini artinya berdasarkan NIP dan gaji ini berdasarkan field NIP dan gaji pada tabel petugas, yang dimana
1/2 dikali gaji. Jadi gaji dikali 1/2, ini hasilnya. Kemudian ada select from anggota where sec L or NIP 001, ini artinya ini yaitu berdasarkan tabel anggota di mana sec ini berupa L ini adalah jenis kelamin dengan NIP 00116. Jadi ini yang tidak, ini batas data yang dipanggil pada tabel dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi ini batasannya berdasarkan NIP. Jadi yang dipanggil hanya yang masuk sebelum batasan NIP 00116. Kemudian ada select nama from anggota where nama lebih dari sama dengan D, N nama kurang dari N. Artinya dari tabel anggota di mana nama lebih dari D dan nama kurang dari N ini, yaitu huruf yang ada di kolom nama ini harus ada di antara D dan yang artinya harus ada huruf D dan huruf N. Kemudian ini select nama from anggota where not sec sama dengan L, ini artinya memanggil data dari tabel anggota berjenis kelamin ini yang tidak, ini ya artinya kebalik, yang tidak berjenis kelamin laki-laki berarti memanggil jenis kelamin perempuan. Kemudian select nama from anggota where sec laki-laki ini baru memanggil nama berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Kemudian select distinct sec from anggota, artinya ini ada berapa jenis itu, yaitu laki-laki dan perempuan, menyatakan ini. Kemudian select distinct kota from anggota, berarti ini artinya mengetahui kota apa saja yang ada pada tabel anggota, yaitu Palembang, Bengkulu, Linggau, dan Solo. Kemudian select nama tanggal lahir, ini nama file dan tanggal lahir ini berdasarkan tabel anggota di mana tanggal lahir antara 1995 sampai 2002, berarti memanggil data dari data, berarti di antara tahun 95 sampai 2002 ini. Kemudian ini select nama from anggota where nama not between, ini artinya kebalikan dari yang sebelumnya, yang tidak ada berarti namanya tidak ada huruf yang di sini, berarti tidak ada namanya di tabel nama. Kemudian select nama from anggota where nama like N, ini artinya fill nama berdasarkan tabel anggota, dimana di fill nama di kolom nama tersebut harus ada huruf A dan N, artinya di sini namanya ada Rian di sini ada huruf A dan N, seperti itu. Kemudian select NIP nama from anggota, ini berarti
kemudian lanjut, kemudian ini select nib nama from anggota, order by nama, artinya fill nama berdasarkan tabel anggota, itu akan menampilkan nib dan nama di tabel anggota. Kemudian di bawahnya yaitu select nib AVG gaji from petugas, group by nib, ini artinya fill nib pada tabel gaji akan dipanggil. Ini memanggil tabel kolom nib dan kolom gaji pada tabel petugas. Kemudian select gaji from petugas, ini group by nib having nib sama dengan 1100, ini artinya memanggil fill nib berdasarkan nib 11006 pada tabel gaji. Di sini nilainya 1.400.000. Kemudian ada count. Di sini select count nib from anggota, artinya ini ada berapa baris, jumlah baris yang ada pada kolom anggota, jumlah kolom baris nib pada kolom anggota. Kemudian select max gaji from anggota, ini artinya gaji maksimal pada tabel petugas. Kemudian select nib max gaji from petugas, ini artinya memanggil fill nib dan maksimal gaji pada tabel petugas. Kemudian select min gaji from petugas, ini artinya minimal gaji pada tabel petugas. Ini sama seperti sebelumnya, memanggil fill nim dan fill minimal gaji pada tabel petugas. Kemudian ini ada select num sum distinct gaji from petugas, artinya jumlah dari gaji pada tabel petugas. Kemudian ini menampilkan nib dan sum gaji pada petugas berdasarkan nib. Kemudian ini ada select nib case. Nah, ini artinya ini fill nib berdasarkan fill nib, artinya urut. Kemudian case percabangan ketika gaji lebih dari 1 juta, maka kondisinya keterangannya di atas 1,5 juta. Ketika gaji lebih dari 1 juta, maka di sini kondisi ini keterangannya di atas 1 juta. Ini yang lain, artinya jika tidak kurang dari atau sama dengan 1 juta, maka di sini info gaji untuk fillnya ini from tabel petugas. Nah, 1101 di atas 1 juta, berarti gajinya di atas 1 juta, yaitu 1.200.000. Terus yang ini 1104 ini di atas 1,5 juta, berarti gajinya 1.700.000. Kemudian select anggota, ini memanggil data dari dua tabel atau lebih, tapi di sini empty, artinya kosong. Select anggota nib, ini berarti bukan tidak terpanggil, berarti datanya ini kosong. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari script yang telah saya buat atau database yang telah saya buat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.